Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terberkati. Nah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, persiapkan terlebih dahulu alat tulis menulis kalian, buku paket, dan catat poin-poin penting dalam video pembelajaran di pagi hari ini. Mari anak-anak, kita buka bersama kegiatan belajar kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita pada tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 3 dan 4. Dalam pembelajaran 3 dan 4 ini terdapat beberapa muatan pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Dalam muatan pelajaran ini, masing-masing dijabarkan dalam beberapa tujuan pembelajaran berikut, yaitu pertama, dengan membaca teks bacaan dan juga berdiskusi bersama teman, juga orang tua, kalian mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungannya. 2. Dengan mengamati lingkungan sekitar, kalian mampu melaporkan interaksi manusia dengan lingkungannya dan mendeskripsikan keragaman di lingkungan tersebut. 3. Dengan membuat cerita bergambar, kalian menyajikan hasil pengamatan tentang keanekaragaman di lingkungan sekitar. 4. Dengan mengamati gambar iklan media cetak, kalian mampu menyebutkan hal-hal penting dalam iklan media cetak. Nah, anak-anak, ini 4 tujuan pembelajaran yang menjadi sasaran bagi kita untuk belajar pada pembelajaran 3 dan 4 di hari ini. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran kita sebelumnya? Banyak kita membahas tentang makanan, juga iklan-iklan yang mempromosikan makanan untuk tubuh manusia. Makanan ini merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan oleh tubuhnya. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan juga sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun perlu kita ingat, tidak semua jenis makanan yang kita konsumsi dapat memberi asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Jika kita bandingkan dengan makanan yang super instan, yang siap saji, tentu ini bukan tidak bergizi, tetapi nilai gizinya lebih rendah dibandingkan dengan asupan-asupan gizi yang baik dan sehat yang terdapat pada makanan-makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Nah, anak-anak, dalam pemenuhan makanan yang kita maksudkan dengan gizi yang baik dan sehat, tentu manusia tidak bisa bekerja dengan sendirinya untuk mendatangkan makanan-makanan yang sehat dan bergizi tersebut. Pasti dia akan membutuhkan kerjasama dan peranan dari pihak lain. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidupnya. Manusia akan bekerja dengan alam, juga dengan manusia lain untuk bisa membudidayakan padi yang kemudian akan diolah menjadi beras. Nah, anak-anak, dalam kegiatan budidaya padi seperti yang Ibu contohkan, kira-kira proses apa yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah semua proses tersebut membuat manusia berinteraksi dengan lingkungannya?
Kira-kira bagaimana ya interaksi antara manusia dengan lingkungannya tersebut? Bagaimana juga lingkungan sosialnya membantu manusia untuk terus berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, hari ini kita mendapat pelajaran baru dengan istilah interaksi sosial. Lantas, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial itu sendiri? Nah, kita lihat interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial sangat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, karena individu itu tidak bisa hidup tanpa peranan dan bantuan dari individu lainnya. Maka itu, interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antar manusia dengan lingkungannya yang terbentuk secara alami. Contohnya, gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam yang harus rawat, dijaga, dilestarikan, dinikmati oleh manusia. Nah, anak-anak boleh perhatikan penjelasan dalam tabel ini yang merupakan contoh interaksi yang dilakukan oleh manusia, kemudian berhubungan dengan interaksi lingkungan hidup dan interaksi sosial. Ada beberapa poin yang menjadi contoh, anak-anak bisa perhatikan. Ini merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan hidup maupun interaksi sosial manusia dengan sesamanya. Nah, dengan interaksi yang kita lakukan baik dengan lingkungan maupun dengan sesama, pasti kita akan memperoleh banyak sekali informasi mengenai sesama dan juga lingkungan kita. Pasti saat kita berinteraksi sosial bersama orang lain, kita akan melihat bahwa ada perbedaan kita dengan orang lain. Baik itu meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, latar belakang, agama, suku budaya, dan sebagainya. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa negara kita dikenal dengan negara yang memiliki tingkat keragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang tinggi. Nah, coba kita perhatikan, ada sebuah bacaan mengenai penelitian yang dilakukan pada tahun 2010. Konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, ada perubahan konsep dan kebiasaan makan dari masyarakat. Contohnya, mereka menggantikan nasi sebagai makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai penggantinya, selama sehari itu warga bisa mengonsumsi sumber karbohidrat lain seperti jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan juga sagu. Nah, ini sebuah bacaan singkat berdasarkan penelitian pada tahun 2010, yang mana kepedulian pemerintah itu diperlihatkan agar masyarakat itu tidak mengalami yang namanya kelaparan. Maka itu anak-anak, coba kita lihat ada sebuah iklan menarik tentang singkong atau yang seringkali kita kenal dengan nama ketela pohon. Ayo kita lihat contoh iklan berikut ini. Nah, dalam iklan yang ditampilkan pada tayangan ini terdapat kata kunci dari iklan tersebut, yaitu solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Nah, anak-anak bisa lihat sendiri pada gambar iklan media cetak di atas.
Nah, dengan kata kunci itu, maka dibuatlah sebuah kalimat iklan. Makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Nah, sementara observasi gambar bisa menjelaskan bahwa singkong mengandung berbagai macam zat yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga singkong dapat dijadikan sebagai alternatif lain dari nasi. Nah, maka itu dibuatlah iklan semenarik mungkin untuk mengajak masyarakat merasakan, menikmati, memakan singkong. Nah, selain singkong yang mempunyai kandungan karbohidrat, ada pun buah-buahan dan sayuran yang tidak kalah manfaatnya bagi tubuh manusia. Ayo kita amati dan kita dengar sebuah bacaan mengenai wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi, baik untuk dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel baik untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan beta-karoten yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suwardana adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan, selama masa tanam, para petani rutin memberi pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak mengecewakan. Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan dengan harga jual per kilogram sebesar 7.000 rupiah. Untuk pemasaran, Suwardana menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Baturiti Tabanan. Di sana, ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yaitu pemasak, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Nah, anak-anak, itu sebuah bacaan yang singkat mengenai wortel. Kita pasti akan mengetahui manfaat wortel bagi kesehatan kita. Juga ada informasi yang kalian bisa dengarkan dari bacaan tadi. Ada interaksi sosial yang terjadi antara Pak Gede Suwardana sebagai petani wortel dengan beberapa pihak dalam pencapaian omset atau pendapatan dari usaha wortelnya tersebut. Nah, anak-anak, silahkan diskusi bersama orang tua atau teman, juga bisa dikerjakan secara mandiri berdasarkan bacaan yang kita dengarkan tadi. Apa interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar yang nampak dalam bacaan tadi? Kemudian yang kedua, apa interaksi manusia dengan lingkungan sosial, berarti bersama orang lain yang nampak dalam cerita tadi. Kemudian yang ketiga, keberagaman apa yang kamu temukan dalam cerita yang baru saja kita dengar? Silahkan ya, secara mandiri kalian boleh kerjakan pada buku tugas kalian.
Nah, anak-anak, keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar tempat para petani menjual hasil pangannya, seperti yang tadi dilakukan oleh Pak Gede ketika ia memanen wortel dari kebunnya. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan dapat terjaga di lingkungan pasar maupun di lingkungan tempat tinggal setiap orang. Nah, kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi beragama sudah semakin tinggi. Di setiap daerah mulai terlihat dan terbentuk kelompok-kelompok orang yang mulai mempedulikan tentang kehidupan bertoleransi antar agama di daerah-daerah besar maupun sampai pada kita daerah-daerah kecil. Nah, hal ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan masyarakat yang juga menekankan pentingnya toleransi antar suku atau antar agama. Hal ini menunjukkan bahwa iklan itu bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, untuk itu kemarin kita sudah mencoba melihat bagaimana iklan promosi tentang suatu produk. Hari ini kita juga diperlihatkan bagaimana iklan yang bertujuan untuk mengajak atau mempromosikan hal-hal positif bagi masyarakat. Kita bisa lihat gambar yang Ibu tayangkan pada gambar ini. Ini sebuah iklan yang mengajak masyarakat untuk selalu bersatu agar bisa mengalami yang namanya kemajuan. Diungkapkan dengan sebuah kata kunci, mari bersatu untuk maju. Kemudian ada kalimat iklannya, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa menjadi kuat bila tetap bersatu. Nah, ini kalimat-kalimat yang mengungkapkan hal-hal positif untuk mengajak masyarakat agar tetap bersatu. Ada contoh lain yang nampak pada gambar B, seperti dengan kata kunci, rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Dengan kalimat iklannya, kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Nah, ini kedua gambar yang mau mempromosikan ya hal-hal positif yang mengajak masyarakat untuk tetap bersatu dan berdamai. Nah, masih berhubungan dengan keberagaman, ayo kita dengar sebuah bacaan mengenai pesona Tanah Toraja. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona alam dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budayanya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia dari UNESCO tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang telah meninggal dunia ke alam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Nah, anak-anak, ini sebuah bacaan mengenai keragaman yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu ada di Tanah Toraja. Di setiap daerah pasti memiliki keberagamannya tersendiri, apalagi berkaitan dengan adat istiadatnya. Di Maluku pada khususnya atau juga di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, sekarang
kalian coba berlatih bersama dengan teman, juga bersama dengan orang tua untuk mengisi sebuah contoh bagaimana adat istiadat yang ada di daerah kita masing-masing ataupun adat istiadat yang dimiliki oleh keluargamu. Silahkan didiskusikan, kemudian bisa ditulis jawabannya pada kolom di bawah ini. Selamat bekerja. Nah, anak-anak, dengan pemberian tugas ini, maka kita akan segera menutup pertemuan kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Kita berdoa mulai, berdoa selesai. Selamat pagi semua.